Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan membacakan ibarah atau keterangan yang membahas tentang kirim bacaan Fatihah ataupun Al-Qur'an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita biasanya ada bacaan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, ataupun kita membaca Al-Qur'an kemudian kita hadiahkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal yang semacam ini boleh ataukah tidak? Itu teman-teman ya. Dalam hal ini saya membawa kitab Fatawa Ar-Romli pada jilid 3 Sohifah 125. Ada pembahasan tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilah. Imam Ar-Romli ditanya, Amman qara'a syai'an minal Qur'an wa ahda thawabahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan. Tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an atau membaca bagian-bagian Al-Qur'an, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ausolah ila hadratihi, menyampaikan bacaan itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ziyadatan fi syarafihi, atau menambah kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au muqaddaman baina yadahi, atau memang dihaturkan untuk beliau. Kama jarad bihil adatu, sebagaimana yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal dzalika jaizun mandubun fa yujaru fa'iluhu aula. Apakah yang semacam ini hukumnya boleh atau bahkan dianjurkan, kemudian pelakunya itu mendapatkan pahala ataukah tidak? Nah, ini teman-teman pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan susulan. Wa man mana'a dzalik mutamassikan bi annahu amrun mukhtarun lam yarid bihi atharun wala yambaghi ayyajtaru ala maqamihi syarif illa bima warada kasolati alaihi wasilatan hal huwa musibun aula. Dan jika ada orang yang melarangnya dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan sesuatu yang dibuat-buat, yang diada-adakan dan tidak ada dasarnya, apakah pelarangan yang semacam ini dibenarkan ataukah tidak? Nah, ini adalah pertanyaannya teman-teman. Lalu Imam Ar-Romli menjawab, fa'ajabah na'am. Dzalika jaizun. Jadi yang sedemikian itu hukumnya boleh. Jadi kita boleh kirim bacaan Fatihah atau bacaan Al-Qur'an untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal mandubun, bahkan dianjurkan, disunnahkan, teman-teman ya. Di sini disebutkan bal mandubun, bahkan disunnahkan. Kemudian dalilnya mana? Di sini disebutkan qiyasan ala sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa su'alil wasilati wal maqamil mahmudih. Dalilnya adalah qiyas. Nah, qiyas ini adalah dalil teman-teman ya. Dalam madhab Syafi'i, dalil-dalil yang dijadikan pijakan oleh Imam Syafi'i itu ada 4 ya. Al-adillatu syar'iyyatu allati i'tamada 'alaiha al-Imam Syafi'i arba'atun. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, kemudian yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Jadi qiyas ini termasuk dalil. Jadi perbuatan yang seperti tadi atau kirim bacaan Fatihah atau Al-Qur'an untuk baginda Nabi itu dikiaskan kepada membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dikiaskan pada su'alil wasilah. Su'alil wasilah ini adalah berdoa agar baginda Nabi itu mendapatkan kedudukan tertinggi di surga. Ini sebagaimana doa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarofah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Itu teman-teman ya. Jadi dikiaskan pada doa ini. Nah, kemudian kalau ini dikiaskan, maka persamaan kausalitasnya itu di mana? Di sini disebutkan bijami'id du'a biziyadati ta'dimihi. Jadi jami'nya atau persamaan kausalitasnya adalah sama-sama mendoakan untuk bertambahnya kemuliaan, keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya. Wa qad jawwazahu jama'atun minal mutaakhirin. Dan bahkan praktek yang sedemikian atau kirim bacaan Fatihah atau Al-Qur'an untuk baginda Nabi ini diperbolehkan oleh banyak sekali ulama mutaakhirin wa alaihi amalun nasih, dan ini juga didukung dengan praktek ataupun amaliyah masyarakat yang terdiri antara ulama ataupun masyarakat secara umum. Jadi masyarakat, para ulama ataupun masyarakat secara umum ini sama-sama mengamalkan sehingga ini juga bisa dijadikan pijakan. Nah, yang semacam ini berdasarkan apa? Berdasarkan satu riwayat yang menyatakan wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Jadi sesuatu apapun yang dinilai baik dan dipandang baik oleh orang-orang Islam yang terdiri dari para ulama atau masyarakat secara umum, jadi sesuatu itu jika dipandang baik oleh para ulama, maka dipandang baik oleh para ulama, maka ini juga baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh teman-teman ya. Falmani min dalika wairu musibin, sehingga yang melarangnya itu tidak benar. Ini menurut pendapat Imam Ar-Romli. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Raddul Mukhtar Al-Durril Mukhtar karya Imam Abidin Ibni Abidin pada jilid 2 Sohifah 244 disebutkan redaksi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara Ibnu Hajar fil Fata wal Fiqhiyah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan atau menuturkan di dalam kitab Fatawa al-Fiqhiyah Al-Kubra, annal hafidh ibn Taimiyah za'ama man ihda'i thawabil qiraati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu melarang menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan Imam Ibnu Taimiyah ini li'anna janabahu ar-rafi'ah la yutajarra'u alaihi illa bima udhina fihi. Karena kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang agung, itu tidak boleh dilanggar dengan perbuatan apapun kecuali memang sudah ada izin dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan tindakan-tindakan yang diizinkan oleh baginda Nabi adalah wa huwa as-salatu alaihi, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi, wa su'alul wasilati, kemudian memintakan kedudukan tertinggi di surga untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Hajar berkata, wa balagha as-Subuki wa ghairuhu fir raddi alaihi. Imam as-Subuki dan ulama yang lain menanggapi pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini, teman-teman. Ditanggapi oleh Imam as-Subuki dan para ulama yang lain, bi anna mithla dzalik la yahtaju li idnin khosin. Jadi yang sedemikian ini tidak butuh izin secara khusus dari baginda Nabi. Itu teman-teman, pendapat Imam As-Subuki. Artinya meskipun tidak ada dasarnya, tidak ada izinnya, ataupun tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal ini, tapi menurut Imam As-Subuki itu, yang namanya kebaikan-kebaikan itu bisa dihadiahkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam As-Subuki memiliki pendapat yang semacam ini memiliki alasan, teman-teman, memiliki dasar. Dasarnya apa? Ala taro annabna Umar kana ya'tamiru anhu sallallahu alaihi wasallam umuran ba'da mautihi min ghairi wasiyatin. Ini yang menjadi dasar, menjadi pijakan Imam As-Subuki, bahwa sahabat Ibnu Umar, beliau itu pernah melakukan umroh untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda Nabi wafat. Dan baginda Nabi itu tidak pernah berwasiat, tidak pernah meminta kepada sahabat Ibnu Umar untuk diumrohkan. Akan tetapi sahabat Ibnu Umar mengumrohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi pijakan Imam As-Subuki, sehingga Imam As-Subuki punya kesimpulan bahwa terkait kebaikan-kebaikan itu bisa disandarkan kepada baginda Nabi tanpa harus meminta izin. Tuh teman-teman ya. Jadi dasarnya adalah perilaku sahabat Ibnu Umar. Kemudian wa hajjah Ibnul Muwaffaq wa huwa fi tabaqatil Junaid anhu sab'ina hajjatan. Bahkan Imam Ibnul Muwaffaq
Ini kalau tidak salah namanya Ali Ibnul Muwaffaq. Beliau itu satu level, satu masa dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau, Imam Ibnul Muwaffaq itu pernah menghajikan baginda Nabi sebanyak 70 kali. Dan ini tidak pernah diingkari oleh para ulama yang lain, teman-teman. Jadi oleh para ulama itu tidak pernah diingkari, sehingga ini menjadi pijakan juga bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa dihadiahkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk umrohnya sahabat Ibnu Umar yang diatasnamakan baginda Nabi itu juga menjadi pijakan bahwa kebaikan itu bisa dihadiahkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu ada izin secara khusus. Sehingga kirim bacaan Fatihah ataupun kirim bacaan Al-Quran untuk baginda Nabi itu diperbolehkan. Lalu kemudian wa qaulu ulama'ina, sedangkan ucapan ulama kami, lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi yadkhulu fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama yang berpendapat bahwa pahala amal seseorang itu bisa dihadiahkan kepada orang yang lain, itu juga berlaku untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ahaqqu bidzalik haitsu anqadhana minadh dhalalah. Bahkan baginda Nabi itu justru sebenarnya lebih berhak terhadap amal tersebut, karena baginda Nabi itu adalah orang yang menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan. Fa fi dzalik na'u syukrin wa isda'u jamilillahu wal kamil qabilun li ziyadatil kamal. Jadi yang sedemikian ini, jadi kalau misalkan kita itu mengirimkan bacaan Al-Quran ataupun bacaan Al-Fatihah untuk baginda Nabi, itu namanya kita berterima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nau'u syukrin, berterima kasih dan menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wal kamil qabilun di ziyadatil kamal. Meskipun baginda Nabi itu sudah maksum, baginda Nabi sudah dijamin masuk surga, ini tetap baginda Nabi itu akan mendapatkan ziyadah-ziyadah, kesempurnaan-kesempurnaan dari bacaan sholawat atau dari doa-doa ati Muhammadanil wasilatah wal fadilah, atau bahkan dari bacaan Al-Quran atau bacaan Al-Fatihah yang dikirimkan kepada beliau. Jadi itu teman-teman ya. Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah, kirim bacaan Al-Quran atau bacaan Al-Fatihah untuk baginda Nabi itu diperbolehkan, dan semuanya ini ada dalilnya, teman-teman. Itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.